Oke, di video kali ini, di video tutorial yang ketiga, aku bakal bahas tentang WordPress secara mendalam. Jadi, yang akan kita bahas di sini, bukan ini deh, sorry. Oke. Yang kita bahas kali ini adalah keseluruhan dari WordPress ya. Untuk yang pertama, di sini kita udah login di WordPress yang di tutorial sebelumnya udah kita loginin lewat lewat dashboard, terus lewat admin panel. Nah, nanti bakal muncul dashboardnya seperti ini. Nah, dashboardnya ini sendiri adalah em, settingan-settingan secara umum sih. Tapi nggak perlu terlalu dipusingkan, karena untuk dashboard ini kita nggak perlu tak-atik. Ini ada, aku bakal jelasin satu-satu ya. Ini di sini ada home, terus ada updates. Nah, untuk update sendiri ini untuk kita nge-update versi WordPress-nya. Jadi WordPress ini punya beberapa versi yang kadang tiap bulan atau tiap tahunnya itu ada versi terbaru. Jadi kalau mau upgrade, ini kita bisa upgrade di sini. Tapi kalau untuk sekarang nggak perlu deh. Kalau kalau bisa ya, mungkin untuk tahun depannya mungkin baru bisa diupdate. Untuk ini CEO statistik kita klik. Nah, ini saya tidak beli, jadi kita nggak bisa lihat kayak website kita ini berapa kali dikunjungi oleh orang lain atau penghasilan. Kalau misalnya website desa ini dibuat untuk penghasilan desa. Jadi kalau mau lebih pro, tinggal upgrade ke pro, cuman harus bayar. Tapi kalau tidak untuk dikomersialkan, lebih baik nggak usah. Kemudian setelah kita bahas dashboard, sekarang kita masuk ke post. Yang menu pertamanya itu all post, kita klik aja. Nah, ini kalian bisa lihat ada beberapa postingan yang udah aku bikin sebelumnya, kayak visi dan misi, sejarah dan profil, dan semacamnya. Kalian bisa lihat isinya dengan cara klik pada bagian post yang ingin dilihat. Nah, kurang lebih kayak gini. Tapi kita nggak bakal edit di sini ya. Nanti akan aku bahas lagi. Selanjutnya, kita klik menu yang keduanya yaitu Add New with AI. Nah, ini menurut aku salah satu fitur dari WordPress yang paling powerful. Kenapa? Ini aku demokan langsung ya. Misalnya kita nggak tahu nih mau bikin konten apa dan males bikin sendiri. Kita bisa minta bantu sama AI. Caranya kita tinggal bikin aja kontennya itu tentang apa. Serah mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini bisa terima semua bahasa. Em, aku ketik ya, misalnya konten tentang tentang desa yang terletak di dekat pelabuhan. Salah. Terus kalau udah selesai kita tinggal generate konten. Tinggal tunggu deh sampai kontennya berhasil tergenerate. Mungkin agak memakan waktu sekitar semenitan lah. Kita tunggu aja. Nah, langsung tergenerate sama dengan gambarnya. Lihat betapa mudahnya dan betapa powerfulnya fitur ini. Jadi menurutku kalau misalnya pengen lebih cepat membuat postingan yang banyak gitu ya, menurutku pakai aja ini. Oke, selesai aku bahas em, Add New with AI ini. Sekarang aku bakal bahas cara nambah post di Add New. Tinggal klik lagi dan kita lihat di sini. Nah, ini adalah tampilan dalam mengedit halaman. Jadi kita tinggal ketik di sini, terus jangan lupa judulnya, misalnya eh, apa namanya, post test, misalnya. Kemudian kontennya kalian bisa bikin di sini. Kalian bisa sisipkan apapun itu kayak tebalin tebelin hurufnya, merengin, atau nambahin list, segala macamnya di sini kalian tinggal explore sendiri.
Dan untuk di sini tipe fontnya, kalau judul besar kalian bisa pakai heading 1, kalau judul kedua terbesar pakai yang ini dan seterusnya sampai ke bawah. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita lihat ke bawahnya di sini ada AI SEO settings. Ini dibiarin aja ya karena aku udah setting supaya SEO-nya bagus. BTW SEO itu adalah Search Engine Optimization yang mana itu taraf ukur, tolak ukur di mana postingan kita itu bisa dicari di Google atau search engine. Nah, kemudian kita lihat di sini bagian menu publish. Di sini adalah tempat kita menyimpan perubahan dari postingan yang telah kita bikin. Kalau mau lihat dulu sebelum di post, kita bisa tekan preview. Nah, kita bisa lihat di sini judul yang telah kita buat, terus ini isinya. Oke. Kalau udah selesai tinggal publish. Kemudian untuk yang kategori dengan tag ini digunakan untuk mengelompokkan postingan kita. Misalnya ini berdasarkan kategori ya. Ada acara atau artikel, berita. Ini aku udah bikin menu-menu kategorinya. Kalian tinggal sesuaikan isi postingan dengan kategori yang bersesuaian. Sama dengan tag-nya juga. Aku bakal lebih bahas lebih lanjut nanti ya. Oke, ini adalah cara untuk mengedit postingan. Tapi ada cara yang lebih advance lagi dan menurutku bikin website kita jauh lebih bagus lagi dan banyak pilihan editnya. Yaitu ini, edit with Elementor. Tinggal klik aja, maka kita akan diarahkan ke page Elementor. Kalian bisa lihat sendiri di sini, kita bisa langsung ke preview, nge-preview websitenya. Sekaligus kita langsung bisa edit di dalam sini. Misalnya kita mau nambahin sesuatu, kita tinggal tekan tambah di sini. Kalian pilih strukturnya kayak gimana. Kalau aku bikin ke bawah aja dulu, untuk contoh. Kalian bisa tambah. Terus kalian lihat di bagian kiri di sini, ini semua adalah menu-menu atau elemen-elemen yang bisa kalian gunakan. Contoh yang sering aku pakai itu misalnya, bentar. Misalnya nambahin judul, kalian tinggal seret, terus kalian tinggal ubah namanya. Kalau mau ubah-ubah kayak warnanya, kalian bisa sini, terus kalian geser-geser deh, sesuai warna yang kalian inginkan di bagian style. Bisa kayak, pokoknya kalian bisa explore semua lah di sini. Untuk advance ini agak ribet ya karena harus paham dengan konsep HTML. Jadi aku nggak bakal bahas yang itu. Nah, kalian bahkan bisa bikin link. Jadi kalau misalnya judulnya diklik, akan keluar sesuatu gitu. Misalnya aku bikin di sini www.facebook.com, maka ketika judulnya ini diklik, maka akan keluar facebook.com. Oke. Mungkin gitu aja untuk yang judul. Kita hapus lagi. Kalau kalian mau nambahin yang lain bisa. Kayak apa ya? Mau nambahin gambar, tinggal klik tambah. Terus kalian lihat di sini ada gambar, ada video, ada tombol, bahkan kalian bisa nambahin map. Ini nanti ada settingannya. Kalian bisa nambahin loop carousel yang mana itu yang loop carousel tuh yang ini guys. Yang di sama.com kita buka dulu. Nah, carousel tuh yang ini kayak gambar yang bisa geser-geser gitu. Kalian bisa tambahin langsung di situ. Makanya aku bilang ini lebih powerful daripada yang editor yang tadi ya. Cuman memang kalian harus lebih explore atau lebih belajar lagi supaya lebih mahir dalam memainkan semua elemen-elemen yang ada. Oke, selesai aku bahas yang ini. Kita balik ke WordPress kita. Tinggal klik exit, leave. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang kategori. Kategori di sini udah beberapa aku buat ya. Tapi kalian bisa tambahin lagi sesuai yang kalian inginkan. Caranya itu tinggal di sini ya. Di bagian bawah add new category, ini kalian kasih namanya, kemudian kalian kasih slugnya.
Slack itu kayak di URL-nya, kalian nggak harus paham. Jadi nama dan Slack itu samain aja pokoknya. Terus deskripsinya nggak perlu lah. Nanti kalian tinggal tambah, maka nanti bakal muncul juga sini. Ini itu udah aku jelasin ya fungsinya tadi. Oke, kita lanjut ke bagian teks. Ini aku nggak nambahin teks sama sekali, tapi kalau kalian mau nambahin, silahkan. Tapi sepertinya nggak usah sih. Tag tuh kayak gimana ya, penanda, kayak sama kayak kategori, cuman kategori ini jauh lebih umum, sedangkan tag ini jauh lebih spesifik. Kemudian kita lanjut ke menu yang lain. Untuk media nggak perlu, kita lanjut ke menu page. Nah, ini adalah menu-menu page yang sudah disediakan. Bedanya page dengan post, itu kalau page itu dia nampilin keseluruhan. Tapi um, biasanya peruntukannya itu untuk menu-menu di dalam website kita. Nah, misalnya aku buka lagi ya. Nah, ini beranda, profil desa, berita, galeri, kontak, contoh. Ini menu ini biasanya berasal dari page. Cuman aku bikin metode yang beda. Jadi aku nggak pakai page sama sekali. Aku pakai kategori. Aku pakai kategori. Jadi kalau misalnya diklik, ini bakal muncul kategori. Langsung dikelompokkan gitu aja. Jadi aku nggak mau ribet-ribet ngedit page-nya, cukup pakai kategori yang kita buat tadi. Nanti nambahin menunya gimana, nanti aku jelasin lagi. Oke, untuk kali ini kita skip aja dulu. Ini Elementor, tidak perlu ya. Ini Elementor ini tempat ngedit yang tadi ya, yang bagus itu. Cuman ini banyak settingannya, nggak perlu, karena itu udah bagus kok settingannya. Template juga udah lewatin aja. Sekarang kita masuk ke Appearance. Bagian tema, tema yang udah aku bikin di sini adalah flex ya. Jadi nggak perlu ya ganti-ganti lagi. Ini sama sekali nggak boleh diganti atau dikacau sama sekali karena ini bisa membuat websitenya jadi berantakan kalau diganti. Kemudian kita masuk ke customize. Nah, ini customize. Customize ini adalah tempat kita ngedit bagian berandanya saja. Full bagian beranda. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah beranda kita dan kita perlu mengedit-ngeditnya itu lewat sini. Ada beberapa menu yang menurutku nggak perlu diedit dan ada yang perlu diedit. Ini salah satunya yang perlu diedit ini header options ya. Kalian masuk ke site identity. Nah, ini kalian bisa ganti logo sesuai keinginan. Kalau misalnya logo desanya ganti, bisa aja ganti di sini. Terus untuk site title-nya tentu kayak gitu aja ya. Terus kalau ini tampilan yang paling bawah ini site icon, ini tampilan di tab browser kita itu. Lihat ada logo Siak kan di sini. Nah, itu kalian bisa ganti sesuai keinginan nanti kalau misalnya ada perubahan. Kita balik ke top header. Nah, ini BTW ini social icons ini kalian bisa tambahin sendiri. Ini untuk Facebook, ini untuk TikTok, ini untuk Twitter, ini untuk LinkedIn. Kalian kalau mau misalnya ganti media sosialnya, kalian cukup ganti namanya aja di sini. Ganti, oh sorry bukan ganti ya. Ini kalian tinggal hapus, terus kalian pilih aja sendiri di sini. Oke, apa lagi ya. Untuk email juga kalian bisa ganti-ganti sendiri di sini, tapi kan email kita udah pasti ini ya, jadi nggak perlu ganti. Untuk telepon kalian bisa ganti juga di sini. Terus ganti, jangan lupa ganti juga di sini supaya nanti pas diklik langsung ke nomornya gitu. Oke, selesai untuk bagian yang ini. Kemudian kita masuk lagi ke navigation bar. Ini nggak perlu diutak-atik sih. Ke header sticky juga nggak perlu diutak-atik. Theme option nggak perlu. Theme front page ini yang paling penting. Kita lihat slider section. Ini adalah gambar kita yang gerak-gerak ini, yang bergeser-geser gini dan bisa di slide. Itu namanya slider content. Dan kita bisa ganti setiap gambar-gambarnya. Ini kan ada 3 gambar ya.
1, 2, 3, terus pas di ini kan lagi balik lagi. Jadi gambarnya ada 3, kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan kalian. Terus jangan lupa sesuaikan judulnya ya di sini. Kalian bisa lihat sini yang bagian gambar pertama ya. Selamat datang di website resmi. Nah, ini. Kalian bisa ganti tulisannya ini di sini. Kalian bisa ganti ini, kalian bisa ganti description, kalian bisa ganti tombolnya. Terus, nah ini yang paling penting. Gambarnya kalian bisa ganti di sini. Kalian upload, terus nanti otomatis gambarnya bakal berganti. Begitu juga dengan slider-slider yang lain. Sama caranya. Gimana kalau misalnya mau nambahin lebih dari satu gambar, jadi maunya 5 gambar gitu. Kalian tinggal tambahin add new slider ini, dan sesuaikan settingannya dengan sama seperti yang di atas-atas ini. Oke, sampai di sini mungkin nggak terlalu sulit ya. Lanjut ke information section. BTW ini information section ini adalah yang bagian ini. Menu yang ini, yang 4 ini. Kalian bisa ganti sesuai keinginan. Kayak informationnya. Misalnya judulnya berita terbaru. Kalian bisa ganti. Terus linknya kalian bisa ganti juga. Cara gantinya, misal kalian mau ke postingan, ke kategori berita gitu. Kalian jangan lupa sisipkan berita di sini. Atau kalian mau misalnya kategori lain gitu. Tuliskan namanya tuh di sini. Jadi kita ganti yang ini aja, yang lain nggak perlu diganti. Apa tujuannya? Supaya pas diklik menu ini bisa langsung pergi ke berita atau kategori yang kita inginkan. Terus untuk icon biar aja kayak gitu. Terus kalau untuk image, kalian bisa upload sendiri di sini untuk ganti gambarnya sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Nah, berlaku sama untuk semua information yang ada. Dan sama, kalau kalian mau nambahin menu lagi, kalian tinggal tambahin di sini dan sesuaikan settingan. Kemudian balik lagi, about. Nah, about ini bagian yang ini. Aku udah coba-coba ya ganti gambar yang ini, tapi menurutku susah ngegantinya karena memang dari tema bawaannya itu nggak bisa diganti. Mungkin ke depannya aku bakal cari caranya lagi, tapi untuk sementara kayak gini aja dulu. Ya, aku bakal jelasin bagian about ini. Ini tentang desa ini. Nah, ini dia. Tentang desa. Oh, sorry. Yang title ini yang ini ya guys ya, yang gerak-gerak. Kemudian untuk subtitlenya, nah ini adalah kode HTML. Kita nggak perlu ngerti HTML-nya, kita cukup ngerti atau tahu mana yang diubah. Saya ini tentang desa nih. Kita bisa gantinya tuh lewat sini. Kita bisa ganti sesuai keinginan. Aku bikin tekan sembarang. Nah, itu bakal berubah deh. Terus kalian lihat lagi, cari. Nah, ini ada mengkapan. Ini ada mengkapan. Ini kalian bisa ganti sesuai keinginan. Dan untuk teksnya, ini adalah teks yang ada di sini. Nah, untuk konten, ini bawahnya ini, kalian bisa tekan. Nah, ini aku udah sisipkan kayak list beberapa informasi umum Desa Mengkapan. Kalian bisa tambahin aja lagi di sini. Nah, kalau udah selesai, save and close. Oke, untuk about mungkin segitu aja. Kemudian service section. Kalian bisa lihat di sini. Untuk title sama seperti yang tadi ya, yang gerak-gerak ini. Nah, ini juga sama cara gantinya. Terus ini deskripsinya yang ini. Nah, ini ada tambahan lagi. Ada menu lain. Nah, aku udah bikin beberapa sih kayak ekowisata mangrove, pelabuhan Tanjung Uton, UMKM, perkebunan sawit. Kalian bisa atur di sini. Kalian bisa ganti gambar dan segala macamnya di sini. Pokoknya sama kayak yang tadi ya. Aku nggak perlu jelasin panjang lebar. Kemudian feature setting, feature section. Feature sectionnya aku hilangin ya, karena menurutku terlalu banyak menu di beranda nggak akan kebaca semua sama pengunjung website. Jadi aku hilangin aja. Untuk blog setting, ini juga aku hilangin. Jadi menu yang
kita pakai itu slider information about sama service. Nanti untuk footernya bisa kita edit kok di sini. Footer option. Ini pertama footer copyright, kalian bisa sesuaikan aja formatnya copyright, lambang copyright, terus current year, karena nanti kalau misalnya kita klik kita isi 2023, pas tahunnya 2024 dia tulisannya tetap 2023, jadi kita bikin current year. Terus ini powered by KKN Kampung Ungkapan 2023. Ini sebaiknya nggak usah diganti lah ya, karena supaya kami lebih bangga aja dikit. Kemudian untuk footer background ini nggak perlu diubah. Tipografi juga nggak perlu, color nggak perlu, header image nggak perlu, background image nggak perlu, menu juga nggak perlu, widgets. Nah, ini supaya kita bisa ganti-ganti footernya. Ada 4 footer di sini, kalian klik salah satunya. Nah, ini cukup rumit untuk pengeditannya ya, karena mesti paham konsep HTML. Sedangkan, nah kita lihat di sini. Tapi bisa kok aplikasikan yang aku bilang tadi, kayak apa yang bisa diganti, ganti aja. Kayak gini, tentang kami. Nih kalian bisa lihat sendiri di sini ada tentang kami kan. Kalian bisa ganti di sini dengan tulisan yang kalian inginkan. Kemudian ini desa Mengkapan, ini desa Mengkapan. Kalian pokoknya sesuaikan aja. Paling itu sih yang bisa diedit-edit. Kalau untuk lebih advance-nya nih, kayak warna-warna dan segala macam ini nggak bisa. Harus ngerti konsep HTML. Berlaku juga untuk footer yang dua. Kalian bisa ganti nih. Kayak, ini kan quick links namanya. Ganti misalnya kayak menu utama. Nah, bakal keganti sendiri. Pokoknya sesuaikan aja pokoknya. Sampai footer 4 ini sama kok semuanya. Oke, selesai. Homepage setting, widget homepage setting. Ini nggak perlu diubah lagi. Additional CSS ini nggak perlu karena butuh pemahaman tentang CSS. Kalau udah selesai, jangan lupa publish supaya perubahan yang udah dibikin tadi tersimpan semuanya. Oke, sekarang kita lihat. Kita buka langsung desa.mengkapan.com. Ya. Nah, lihat perubahan tadi, kayak quick links tadi. Nah, jadi menu utama. Oke, mungkin segitu aja untuk pengaturan customize melalui, oh sorry, cara mengedit beranda. Oke, kita close dulu ya. Kita balik lagi ke WordPress karena masih banyak hal yang perlu aku terangkan lagi. Klik X saja, dia bakal balik sendiri. Dan kita lihat masuk ke widgets. Nah, ini adalah widgets yang ada di, kalau nggak salah itu di kanan websitenya. Misal kalau kita klik berita. Nah, nih di bagian kanan ini ada search, ada archives. Kalian bisa atur sesuka hati kalian di sini. Mau kalian tambahin apa kayak gitu, kayak gambar, paragraf, banyak banyak kok pilihannya. Kalian bisa explore sendiri. Tapi yang jelas ini penting sih, jangan dihapus ya. Untuk menu, nah ini yang cukup krusial. Menu ini adalah menu yang ada di website kita ini ya, kayak beranda, profil, dan segala macamnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini strukturnya. Beranda, profil desa, terus yang menjorok keluar ini adalah bagian dari atasnya. Misalnya profil desa punya visi misi, punya sejarah, punya profil. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah itu dia ada anakannya gitu loh. Nah, kemudian untuk berita, berita nggak ada anakannya sama sekali. Terus untuk galeri ini ada anakannya untuk foto. Kalian nanti bisa tambahin juga lagi. Nah, gimana cara nambahnya? Caranya adalah kalian harus nambahin kategori terlebih dahulu. Nambahin kategori di sini. Kalian tambahin, misalnya terserah apa gitu. Kalian mau nambahin menunya.
Kemudian kalian balik lagi ke appearance, menus. Terus, kalau kalian mau nambahin, kalian lihat bagian kategoris, terus kalian centang yang kalian inginkan, misalnya layanan. Terus kalian tambahin ke menu. Kalian tambahin, set. Nah, langsung muncul di sini. Itu caranya. Terus kalau misalnya yang menjorok-menjorok ke dalam nih, aku rekomendasikan jangan pakai kategori, tapi langsung pakai post. Nah, ini semua semua post yang ada di sini. Misalnya menyambut kemerdekaan. Kalian tambahin, nanti bakal muncul di sini. Nah, cara supaya dia jadi anakan gitu, kalian tinggal geser dia ke kanan. Terus kalau aku save, nanti di, di webnya bakal ada nambah menu satu lagi. Nah, layanan. Ini dia. Jadi gitu cara untuk bikin menu. Kalian bisa ganti-ganti juga menunya kayak kalian hapus gitu. Kalian bisa tinggal remove aja kalau misalnya mau menghapus. Tapi di sini harus cukup hati-hati ya dalam menghapusnya karena bisa sulit untuk mengembalikannya. Kita save lagi untuk balikin ke settingan yang tadi. Selesai untuk menu. Kita lihat lagi bagian header. Oh, ini nggak perlu karena ini udah kita setting. Sampai ke bawah ini juga nggak perlu. Dan aku bakal bahas plugin. Nah, plugin adalah third party software atau aplikasi pihak ketiga yang kita gunakan dalam membantu kita dalam membuat mendevelop website ini. Aku udah download beberapa plugin yang dibutuhkan kayak Akismet Anti Spam ini untuk menjaga website kita dari serangan luar, serangan spam. Kemudian ini all-in-one SEO tadi yang kita gunakan supaya SEO-nya naik. Tapi di sini mesti upgrade ke Pro biar bisa memakainya sepenuhnya gitu. Terus ini all-in-one WP migration untuk migrasi misalnya WordPress mau pindah WordPress. Classic Editor ini editor yang klasik tadi yang tidak se-advance Elementor. Nah, ini Elementor yang udah aku install dan ini katanya Get Elementor Pro. Nggak perlu khawatir karena aku udah bikin supaya Elementor kita itu jadi pro tanpa bayar. Kemudian Lightspeed Case supaya cepat diaksesnya website kita. Jadi user tuh kalau ngeklik tuh loadingnya cepat. Terus, nah ini yang paling terakhir yang menurutku penting juga yaitu video live chat. Yaitu aku nambahin fitur di website kita, fitur supaya bisa berkomunikasi dengan staff yang ada di Desa Mengkapan. Entah itu dia ngasih aspirasi atau minta pertolongan atau minta bantu dan segala macamnya lah. Mereka bisa kirim pesan ke sini. Nanti admin bakal baca melalui video chat. Tapi untuk sekarang sampai sini dulu tutorial yang ketiga. Terima kasih.